Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bernyanyi. Dari buku ND nomor 74 ayat yang ke-1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Yesaya 51 ayat 1. Demikian dikatakan, "Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali." Di dalam bahasa Batak dikatakan, "Tangi hon maau hamu aka namangehai hati gorang, aka namangalului jahuba. Paberek-berek kamu mah dolok batu hapu tahun muna dohot godung parsumuran nahinali haruaron munai." Yang menjadi judul nas kita adalah hidup dalam kebenaran. Bangsa Israel adalah bangsa yang bebal karena mereka tidak memperhatikan apa yang telah diperintahkan Tuhan. Mereka memasang telinga tetapi tidak mendengar, sehingga Tuhan pun menuduh mereka sebagai bangsa yang buta dan tuli. Sebagai akibatnya mereka terus berada dalam penghukuman. Melalui renungan ini Tuhan melalui nabinya Yesaya 3 kali menyerukan agar Israel mendengarkan dia. Artinya Tuhan tidak pernah putus asa betapapun bebalnya Israel. Tuhan tetap berbelas kasihan dan menyatakan kasih setianya kepada mereka. Israel dipanggil untuk mendengarkan sekali lagi janji Allah untuk menyelamatkan mereka. Dalam nas ini dikatakan, "Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan." Tentu ada dampak yang diperoleh untuk mencari kebenaran dan mencari Tuhan. Di mana dampak tersebut? Dampaknya adalah memiliki kasih dan akan memperoleh kehidupan. Maksudnya, bukan berarti bahwa sebelumnya kita ini mati lalu sekarang menjadi hidup. Kita semua sekarang masih hidup dan belum mati. Namun, jangan lupa bahwa kita yang hidup sekarang ini sebenarnya sudah mati. Yakni mati terhadap kebenaran. Ketika hidup kita berada di dalam dosa, maka seluruh kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang mati. Bukankah Paulus pernah mengatakan bahwa manusia yang berdosa adalah manusia yang sudah menindas kebenaran? Salah satu perjuangan di dalam hidup beriman ialah bagaimana hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti hidup tanpa kepalsuan, hidup tanpa manipulasi. Dengan kata lain, hidup dalam kebenaran berarti hidup secara jujur. Sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus, kita mesti menyadari bahkan mempraktekkan kebenaran dalam hidup sebagaimana Allah Bapa yang adalah sumber kebenaran. Oleh sebab itu, nas ini menjadi seruan kepada kita agar kita jangan pernah meninggalkan
kebenaran dan bahkan menindas kebenaran tersebut. Karena setiap orang yang tidak hidup dalam kebenaran, imannya telah mati dan kehidupan kekal tidak akan menjadi miliknya. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh bahagia orang-orang yang menerima kasih. Begitu juga Tuhan. Kiranya Engkau mengingatkan kami begitu besar kasih-Mu yang memberikan kepada kami kehidupan dan bahkan Engkau menjanjikan kepada kami supaya kami menjadi pewaris kerajaan-Mu di dalam kehidupan yang kekal. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.